Shalom, selamat pagi pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama sebelum merenungkan firman kebenaran di pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, amin. Masih melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pengajaran Sang Kristus di Bait Allah bagian yang ke-8. Bagian ini terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 41 sampai 46 yang demikian bunyinya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya." Pengajaran ke-8 ini kita melihat tentang keunggulan Mesias. Bahwa dalam bagian ini mereka semua dibuat tidak bisa berbicara. Sehingga Kristus bertanya kembali kepada mereka tentang keilahian dan ketuhanannya. Dengan pertanyaan yang membungkam mereka adalah, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, dalam hal ini Sang Kristus ingin menjelaskan bahwa dia ada sebelum Daud dan setelah Daud, ia Sang Firman yang telah ada sebelum segala sesuatu. Dialah Firman yang menjadi daging, yang disebut keturunan Daud, karena ia adalah Mesias, tunas Daud. Inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang membungkam orang-orang Farisi dan ahli agama tentang kemesiasan Yesus. Maka perenungan kita hari ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa mereka yang disebut ahli agama itu menyebut Yesus anak Daud, namun sayangnya tetap mengeraskan hati, sehingga kepercayaannya hanya sebatas akal saja. Maka karena hanya sebatas akal, mereka senang untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan yang akali saja. Pelajaran yang kedua, bahwa mulut mereka memuliakan Tuhan, namun hati mereka jauh dari Allah. Mereka tidak tahu dan tidak mengenal secara mendalam siapakah Yesus yang disebut Mesias. Dari 8 pengajaran ini, kekasih Tuhan, kita memperoleh satu kesimpulan utuh bahwa di masa raya pekan suci ini, marilah kita terus memusatkan diri pada Sang Kristus, sehingga pertobatan dan menyadari serta menyesali dosa-dosa kita ini terus membuat kita semakin murni untuk mengikuti panggilan Tuhan dan dipenuhi kasih Allah, dan keutuhan hidup Kristus itu semakin nyata di dalam kita. Tuhan mengasihani kita. Amin. Mari kita berdoa. Tolonglah kami untuk melakukan perenungan firman ini dalam hidup kami. Amin.